Perkenalkan, nama saya Muriul Jawas dengan NPM 4121230393 dari MPN 51. Di sini saya akan menjelaskan tentang birokrasi dalam mata kuliah pengantar kebijakan publik dengan dosen pengampu saya yang bernama Muhammad Heru Akmadi. Birokrasi, dengar kata ini aja kayaknya udah bikin pusing ya. Rasanya tuh rumit, panjang, dan berbelit-belit. Tapi pernah gak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebetulnya mesin yang bekerja di balik semua aturan ini? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Kalau dengar kata birokrasi, mungkin gambar ini nih yang langsung kebayang. Betul kan? Rasanya tuh kayak kejebak di tengah kemacetan total. Penuh, sesak, semua pengen maju tapi geraknya lambat banget. Aturannya banyak dan kita kayak terjebak di dalam sistem yang gak kelihatan ujungnya di mana. Saya yakin jawabannya hampir pasti pernah kan? Entah pas ngurus KTP, izin usaha, atau hal-hal lain yang kelihatannya sepele, rasa frustasi ini tuh nyata banget dan dialami banyak orang. Jadi kalau Anda pernah merasakannya, Anda nggak sendirian kok. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Pertama kita akuin dulu deh kenapa kata ini sering bikin sebel. Terus kita bongkar, sebetulnya birokrasi itu apa sih? Habis itu kita bakal intip logika jenius di baliknya. Dan terakhir kita bandingkan antara desain idealnya sama kenyataan yang sering kita temui. Kita mulai dari sini ya. Birokrasi, kata yang jujur aja sering bikin jengkel. Kita semua tahu kata ini jarang banget diucapin sambil senyum. Biasanya identik sama antrian panjang, formulir bertumpuk, dan proses yang berbelit. Nah sekarang setelah kita semua sepakat kalau kata ini emang agak nyebelin, coba deh kita singkirin dulu emosinya sejenak. Anggap saja kita benar-benar mau untuk mempelajari apa sih sebenarnya birokrasi itu, dan mau membongkar makna asli di balik sebuah istilah yang sering banget disalahpahami. Ternyata asal-usul katanya tuh simple banget loh. Kata ini datang dari bahasa Prancis di abad ke-18, bureau, yang artinya itu ya meja tulis atau kantor. Simpelnya tempat para pejabat kerja. Terus kata itu digabungin sama krate atau krasi yang diambil dari bahasa Yunani yang artinya kekuasaan atau pengaruh. Jadi kalau kita gabungin, birokrasi itu secara harfiah artinya kekuasaan dari balik meja, kekuasaan para pejabat. Masuk akal kan? Nah, ini dia definisi formalnya. Birokrasi itu pada dasarnya adalah sebuah badan administrasi. Mereka itu ibarat tangan dan kakinya pemerintah. Jadi penting untuk dicatat, mereka bukan yang bikin aturan, tapi mereka yang tugasnya memastikan aturan itu berjalan di lapangan. Simpelnya, mereka itu para eksekutornya. Oke, kalau birokrasi itu sebuah mesin, pasti ada arsitek di baliknya dong ya kan? Nah, untuk ngerti cetak birunya, kita harus kenalan sama seorang sosiolog jenius dari Jerman. Namanya Max Weber. Bisa dibilang dialah yang ngasih kita buku manual paling jelas tentang kenapa mesin ini diciptakan. Jadi menurut Weber, birokrasi modern itu didesain buat satu tujuan utama, yaitu ngilangin yang namanya kekacauan dan pilih kasih. Gimana caranya? Dengan hierarki yang jelas dari atasan sampai bawahan. Pejabatnya adalah para profesional yang digaji, bukan lagi keluarga raja yang berkuasa karena keturunan. Semua ini membentuk rantai komando yang rapi. Nah,
Ini nih konsep yang paling penting, jantung dari idenya Weber, otoritas rasional legal. Ini ide yang revolusioner banget pada zamannya. Kata Weber, kekuasaan seorang pejabat itu datangnya bukan karena dia orang hebat, karismatik, atau keturunan bangsawan. Kekuasaannya murni berasal dari sistem aturan yang sah yang kita semua sepakati. Artinya apa? Pejabat cuman punya wewenang karena aturan bilang begitu. Dan yang lebih keren, mereka pun terikat oleh aturan yang sama. Secara teori, ini adil banget kan? Biar gampang, kita pakai analogi video game aja ya. Bayangin masyarakat kita yang super kompleks ini adalah sebuah video game raksasa. Nah, biar game ini adil dan semua orang bisa main dengan benar, kita butuh aturan main yang jelas kan? Birokrasi dalam bentuk idealnya itu adalah mesin aturannya. Dia yang memastikan semua pemain tanpa pandang bulu ikuti aturan yang sama. Oke, teorinya kedengaran keren banget. Sebuah mesin aturan yang dirancang untuk keadilan dan efisiensi. Tapi kita semua tahu gimana rasanya di lapangan. Pertanyaannya, kenapa mesin aturan yang didesain begitu ideal ini seringkali terasa macet, lambat, dan malah bikin frustasi di dunia nyata? Coba deh lihat perbandingannya di sini. Di sebelah kiri itu cita-citanya Weber, mesin yang rapi, rasional, efisien, dan netral. Tapi yang di kanan nih, ini realita yang sering kita rasakan. Roda giginya macet karena ada kepentingan pribadi, akuntabilitas rendah, dan kadang pejabat lebih berorientasi pada kekuasaan daripada pelayanan. Inilah jurang pemisah antara cita-cita dan kenyataan. Tapi penting juga buat kita ingat ya, mesin ini tuh nggak sepenuhnya rusak. Ketika birokrasi berfungsi sebagaimana mestinya, hasilnya bisa kita lihat dan nikmati bersama. Contohnya seperti taman kota yang terawat baik ini. Di balik taman yang indah ini, ada proses perencanaan, penganggaran, lelang, pengerjaan, sampai perawatan. Semua itu dijalankan oleh sistem birokrasi. Ini bukti nyata kalau mesinnya bisa kok bekerja dengan baik. Jadi ini dia kesimpulannya. Sejengkel-jengkelnya kita dengan birokrasi, ya kita tetap butuh. Di dunia yang kompleks ini, kita nggak mungkin bisa mengelola negara sebesar ini tanpa sistem. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak sih kita hidup tanpa birokrasi, tapi lebih ke gimana caranya kita sebagai warga negara bisa ikut mendorong agar mesin ini bekerja lebih benar buat kita semua. Nah, pertanyaan itulah yang saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Sekian pembelajaran kita tentang birokrasi. Terima kasih.